tiba-tiba dingin merinding ini ya wis ndak apa-apa ini. Akhirnya apa itu namanya? Akhirnya si teman saya ini tadi nyebrang dan sak rombongannya itu tiba-tiba airnya ini jadi sak leher ya teman-teman. Jadi akhirnya itu kebingungan. Wah, airnya itu tadi sak lutut kok ini tiba-tiba sak leher, Mas. Ini hati-hati pegangan, saling pegangan, teman-teman. Jadi akhirnya oke, berjumpa lagi dengan saya Mbah Atmo, tetap di channel Rasa Misteri, di mana ada rasa memiliki misteri tersendiri. Saya akan membawakan sebuah kisah misteri yang eh, saya dapat kisah ini dari teman saya. Teman saya ini kebetulan oh, apa namanya bekerja di daerah Jawa Barat. Bekerja di daerah Jawa Barat, akhirnya waktu mudik kemarin ketemu terus cerita-cerita karena saya punya channel Rasa Misteri ya, bukan saya sih. Karena saya tergabung dalam grup Rasa Misteri, komunitas Rasa Misteri. Karena Rasa Misteri ini dikelola ada beberapa orang ya teman-teman. Jadi saya ini bukan pemilik Rasa Misteri, saya hanya sebagai pembawa acaranya Rasa Misteri saja di sini. Akhirnya saya jadi waktu ngumpul-ngumpul itu saya memancing dari teman-teman saya untuk menceritakan kisah-kisah misterinya. Akhirnya ada satu teman saya ini yang bercerita liburan di daerah Jawa Barat, lebih tepatnya itu di Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu itu mungkin masuk di Sukabumi mungkin ya. Jadi kalau eh, yang saya sampaikan ini keliru, bisa teman-teman koreksi terus komentar di kolom komentar ya teman-teman. Kalau nggak mau komentar ya wis nggak apa-apa. Yang penting didelok gitu aja ya. Loh, ada suara apa itu tadi, wis biarin aja. Kebetulan saya ini sendirian di tengah sawah. Jadi suaranya itu ya wis biasa, namanya suara kodok, anggaplah suara kodok. Nggak usah direken daripada nanti saya terperanjak karena misteri ya. Jadi ya wis biasa saja. Oke, kembali ke pokok cerita. Teman saya ini ada satu rombongan di pekerjaannya itu berniatan berlibur di Pelabuhan Ratu. Berlibur di Pelabuhan Ratu sama teman-teman pekerjaannya itu teman-teman gawe, kalau bahasa Jakartanya itu teman-teman gawe. Akhirnya berlibur di daerah Pelabuhan Ratu. Waktu berlibur itu sebetulnya ya nggak ada masalah aneh-aneh, nggak ada kejadian aneh-aneh gitu. Cuman ini masalahnya ya bukan masalah sih, kodoknya ini yang teriak semakin banyak setelah ada suara itu tadi. Yang tahu buat temen-temen ini bisa cerita di itu nanti. Tapi ya wis biarin saja, namanya di tengah sawah, pasti ya banyak kodoknya gitu. Akhirnya berlibur di Pelabuhan Ratu. Nah, di situ temen saya itu nggak ngerasa aneh-aneh tuh, nggak ada wirasat apapun. Ya niatnya berlibur, mau berlibur. Terus di situ ada eh, salah satu tukang ojek. Tukang ojek itu menawarin, Mas, Bang, oh nggak mau jalan-jalan di daerah Pelabuhan Ratu di sini. Mari ada suara kodok kenceng sekarang hening ini. Ya wis anggap aja lah itu yang namanya di sawah ya wajar, tadi kodoknya banyak sekarang hening ya wis ndak apa-apa gitu. Akhirnya si teman saya ini tadi penasaran, di daerah mana Pak? Oh ya sekitaran di Pelabuhan Ratu di sini. Di sini ada sungai yang mengarah ke laut gitu. Sungai air tawar gitu.
Oh iya Pak, boleh. Tapi si tukang ojek ini tadi sudah mengingatkan ke rombongan nanti tolong kalau bicara jangan yang aneh-aneh ya Mas, tetap sopan santun di sini. Meskipun hanya ada Mas dan sak rombongannya gitu. Oh iya Pak. Oh. Akhirnya si teman saya ini tadi berlibur di sana. Ya si teman saya, bahasanya apa ya? Katakanlah teman saya ini namanya Rumput. Ojo Rumput ya. Nama orangnya siapa ya? Siapa ya teman-teman? Teman saya ini dikasih nama siapa ya? Enaknya ya. Katakanlah namanya Kartolo lah. Si Kartolo ini tadi temennya Kartolo ini dikasih nama Kartelo gitu. Si Kartelo ini tadi. Si Kartelo ini nyeletuk. Ini nanti kalau kita tersesat di sini nggak bisa pulang. Kita tinggal di apa itu namanya Pelabuhan Ratu sini. Jadi penghuni Pelabuhan Ratu lah si Kartolo ini tadi. Kartelo, kamu itu kalau bicara jangan aneh-aneh. Kita itu wis diingetin tadi sama Mamang yang tukang ojek itu tadi. Kita nggak boleh bicara yang aneh-aneh. Ya si Kartelo ini ngopo wong saya ini lho mek bercanda tok. Oh, Mas Kartolo gitu jangan dimasukin hati ya nanti saya nggak bicara aneh-aneh. Si teman saya dan sak rombongannya Kartolo ini tadi menyeberangilah sungai yang dibicarakan tukang ojek itu tadi. Waktu menyeberangi sungai, awalnya itu sungai itu apa itu namanya biasa saja dan sungainya itu nggak dalam, wong kelihatan kok batu-batu tanah yang itu. Jadi kira-kira kalau dikira-kira itu hanya selutut gini. Setelah satu lutut temen si Kartolo dan rombongannya ini tadi saya merinding tapi ya wis ndak apa-apa. Tiba-tiba dingin merinding ini ya wis ndak apa-apa ini. Akhirnya apa itu namanya? Akhirnya si teman saya ini tadi nyebrang dan sak rombongannya. Sak rombongannya itu tiba-tiba airnya ini jadi sak leher ya teman-teman. Jadi akhirnya itu kebingungan. Wah, airnya itu tadi sak lutut kok ini tiba-tiba sak leher mas. Ini hati-hati pegangan, saling pegangan teman-teman. Jadi akhirnya panik lah seketika si apa itu rombongannya Kartolo ini tadi. Saking paniknya akhirnya saling bergandengan satu sama lain. Yang awalnya dikira sungai itu apa itu oh anggaplah 1 meter ya dikira 1 meter ternyata di situ waktu nyemplung itu menjadi sangat lebar jadi anggapannya temen saya si rombongannya Kartolo ini tadi dikira itu sungainya itu lebarnya itu sekitar 20 meter jadi nyebrang itu nggak sampai-sampai jadi di dalam sungai itu nggak sampai-sampai akhirnya setelah sampai ke daratan teman-teman saya ini si rombongannya Kartolo ini tadi muter terus muter kebingungan loh kita ini tersesat ini kok apa itu tadi kita waktu sebelum nyebrang loh nggak ada lokasi seperti ini tapi kok sekarang jadi seperti ini kita ini tersesat sekarang jadi temen si tembeng rombongannya Kartolo sama Kartelo ini tuh tadi muter terus di daerah situ muter nggak terasa itu sudah 2 hari muter-muter di situ tersesat di Pelabuhan Ratu itu sudah 2 hari. Setelah 2 hari muter-muter terus tersesat di situ. Setelah 2 hari itu habislah bekal di situ. Setelah kehabisan bekal si Kartolo ini tadi baru sadar. Wah ini kita ini nggak tersesat teman-teman. Lu maksudnya gimana mas? Kita ini di sini muter-muter kok tadi udah 2 hari kita muter-muter kok katanya nggak tersesat gitu. Akhirnya si teman saya ini tadi tersadar di situ menghentakkan kaki. Jadi kaki itu dihentakkan 3 kali sambil membaca
kalimat tauhid la ilaha illallah itu langsung dihentakkan 3 kali. Terus si batu ini tadi, si tanah itu tadi disampar gitu. Langsung lah si rombongannya Kartelo sama Kartolo ini tersadar. Tersadar akhirnya si Kartolo ini menjelaskan bahwa kita ini tersesat. Kita ini tadi dibawa di alam Panglimun gitu. Jadi alam yang kita masukin tadi itu sebetulnya alam, bukan alam kita, tapi sudah alam lain yang diberi nama alam Panglimun di sini. Jadi kita ini tadi tersesat di alam Panglimun dan saya ini merinding luar biasa. Tersesat di alam Panglimun ya. Setelah tersesat di alam Panglimun, si teman saya ini si Kartolo ini tadi, kita ini sebetulnya nggak 2 hari tersesat gitu. Nggak mungkin kita sampai 2 hari. Karena sebetulnya kalau 2 hari di alam Panglimun itu mungkin setara dengan 2 minggu atau 2 tahun atau 2 bulan di alam nyata gitu. Kita tadi itu sebetulnya dibawa ke dimensi lain. Akhirnya teman saya ini tadi dan rombongan ini tadi nggak melanjutkan camping. Akhirnya pergilah si teman saya ini tadi, sak rombongan ini pergi. Setelah pergi bercerita ke orang pedagang di daerah situ. Setelah cerita akhirnya diceritakan lah, memang ada alam Panglimun di situ, nggak setiap orang bawa ke sana mas, hanya orang-orang tertentu. Sebetulnya orang-orang tertentu gimana, biasanya orang yang nggak sopan atau memiliki niat jelek gitu. Akhirnya diceritakan seperti itu. Akhirnya teman saya ini tanya, sekarang hari apa bu? Ternyata harinya itu masih sama ketika waktu si teman saya ini tadi mau camping itu tadi. Tapi di sana itu berdasarkan cerita dari teman-teman saya itu tadi, teman-temannya Kartolo sama Kartelo ini tadi, sebetulnya 2 hari tapi ternyata enggak 2 hari. Jadi hanya katakanlah yo bisa anggaplah koyo 2 atau 3 jam gitu tersesatnya. Cuman seakan-akan itu memang melewati 2 hari, tapi sebetulnya bukan 2 hari. Akhirnya nggak jadi camping, akhirnya pulang lah. Temen satu rombongan itu tadi pulang sampai di Jakarta, cerita bercanda-bercanda gitu. Sampai di Jakarta si temennya Kartolo ini tadi ternyata ada yang kerasukan. Setelah ada yang kerasukan di kos-kosan, bingung lah si Kartolo sama Kartelo ini tadi, ini mau dibawa kemana gitu. Kita nggak ada kenalan paranormal di sini gitu. Akhirnya tanya-tanya, wis kepentok karena nggak ada, wis satu-satunya orang ini yang bisa ngobatin, wis kita minta tolong sama takmir masjid. Jadi nyari masjid yang ada takmirnya di Jakarta itu, nyari masjid yang ada takmirnya, menjelaskan teman saya ini ada yang kesurupan pak, gini-gini loh mas, saya ini juga nggak tahu gimana, saya ini cuma takmir tok di sini, nggak tahu caranya ngobatin orang kesurupan. Wis pak, pokoknya saya percaya sama teman-teman, saya percaya kalau bapak ini bisa mengobati teman saya, karena sampean ini yo sholatnya rajin, otomatis doa sampean dikabulkan sama Gusti Allah gitu. Akhirnya setelah dipaksa si takmir tadi itu apa namanya, datang lah ke kosannya temennya Kartolo sama Kartelo ini tadi ya. Temen yang kesurupan ini enaknya dikasih nama siapa yo? Mungkin teman-teman bisa ngasih ide dikasih nama siapa, komen di kolom komentar ya teman-teman ya. Akhirnya didoakan lah sama si Pak Takmir Masjid ini tadi, sama Pak Takmir Masjid. Akhirnya si yang kesurupan ini tadi, si temen yang belum ada namanya, nunggu teman-teman komentar di kolom komentar. Akhirnya ditanyain sama Pak Tamir Masjid, sampean kok kesurupan, habis dari mana? Lah si ini tadi menjelaskan, kita habis berlibur Pak di Pelabuhan Ratu gitu. Di Pelabuhan Ratu ini saya sering ke Pelabuhan Ratu tapi yo nggak pernah
ngalami aneh-aneh, pasti temennya sampeyan yang belum punya nama, yang nunggu nama di kolom komentar ini melakukan sesuatu gitu. Akhirnya lah ngaku si temen yang belum punya nama, yang namanya nunggu nama di kolom komentar ini tadi ya, mengaku mengambil batu. Dari situ ada batu akik warna hijau gitu. Diambil lah, dikasih lihat sama Pak Tamir Masjid ini tadi, didoain. Setelah didoain, batu itu tiba-tiba meledak. Jadi batu itu ditaruh di dalam gelas. Gelasnya itu gelas kaca, seperti gelas-gelas kaca ya. Gelas kaca dikasih air putih, si batu itu tadi yang warna hijau itu dimasukkan ke dalam gelas, terus dibacakan mulut komat kamit gitu ya si Pak Tahmir ini tadi, Pak Takmir ini tadi, sambil baca doa. Tiba-tiba si gelas ini tadi retak, setelah retak yok gitu, batunya ini hilang. Setelah batu hilang, si Tamir Masjid ini tadi pesen, oh lain kali mas kalau main kemanapun jangan sering ngambil sesuatu yang bukan hak miliknya, karena itu berbahaya. Apalagi bawa sepeda motor mas, kalau ketahuan sampai di masa yo iya namanya pencuri itu, kalau ketahuan yo di masa. Masih beruntung kita dimasukkan ke penjara, lah nek kita dibakar hidup-hidup. Jakarta guys, kejam guys, pencuri gitu ya sisok kelakon dibakar hidup-hidup. Akhirnya dinasehatin, teman saya itu akhirnya minta maaf. Setelah minta maaf sudah selesai ceritanya, rasa misteri. Di mana ada rasa, di situ ada misteri tersendiri.